Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Anak dan teman-teman PBDA semuanya. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi referat kami yang fokus pada pembedahan pada tumor mediastinum. Terutama ini kami lebih fokus ke yang anterior, terutama pada tumor timus. Ini yang sudah dibahas tadi, ini pembagian dari struktur mediastinum, ada yang tradisional model ataupun berdasarkan Shields. Ini anak-anak yang paling banyak itu adalah tumor neurogenik ya, sebanyak 40%, sedangkan pada dewasa itu yang paling banyak adalah tumor timus, diikuti oleh tumor sel germinal sebanyak 23% dijelaskan oleh Dr. Komang tadi. Untuk tumor mediastinum anterior itu ada yang bersifat jinak maupun ganas. Yang jinak itu bisa berupa timoma atau teratoma yang matur, yang ganas itu bisa berupa karsinoma timik, seminoma, non-seminoma, dan limfoma. Yang pertama kita bahas ini fokus pada tumor timus. Yang pertama adalah timoma. Timoma ini adalah suatu tumor pada timus. Ya. Timus adalah suatu organ limfoid ya, yang berperan pada imunitas pada seorang manusia. Dengan tanda gejala itu 50% itu bisa asimptomatik pada pasien, sedangkan 40% itu disertai sindroma paraneoplastik. Dan pasien-pasien yang dengan gejala miastenia gravis itu sekitar 5-15% itu ditemukan adanya timoma. Sedangkan 30-50% pasien dengan timoma itu memiliki klinis miastenia gravis. Untuk manifestasi klinis dari miastenia gravis itu kita bisa lihat klasifikasinya berdasarkan klasifikasi Osserman yang terdiri dari 5 klasifikasi mulai dari 0 sampai 4. Yang pertama itu asimptomatik, kelas 1 itu yang gejala okuli, yang 2 itu ada gejala tapi ringan, 4 itu yang ketiga itu moderate, general weakness, dan yang keempat itu fulminant, severe weakness. Biasanya pasien-pasien dengan klasifikasi Osserman kelas 4 ini harus dibantu dengan bantuan supportive ventilator. Untuk diagnostik dari timoma, kita bisa lihat dari foto tolak, CXR, dari PA maupun lateral. Kita bisa lihat di sini. Anterior, tumpul. Dan pada CT scan toraks irisan aksial, kita bisa lihat di sini ada sebuah tumor di bagian anterior dari mediastinum yang kebetulan ini menempel pada sternum. Untuk klasifikasi Massaoka-Koga, klasifikasi dari timoma maupun karsinoma timik ini bisa menggunakan yang terkenal ini Massaoka-Koga ya, terdiri dari 1 sampai 4. Yang pertama 1 ini adalah tumornya itu masih dalam kapsul. Yang pertama kalau stage 1. Stage 2A itu sudah ada invasi melewati kapsul tapi secara mikroskopik. Untuk 2B itu ada invasi melewati kapsul tapi sudah bisa terlihat makroskopik namun tidak melewati mediastinal pleura ataupun perikard. Untuk yang stage 3 ini sudah ada invasi ke organ sekitar, dan yang keempat ini bisa berupa 4A atau 4B. 4A ini bisa sudah invasi ke perikardial metastasisnya, ataupun yang 4B ini yang paling berat ini sudah menyebar atau metastasis melalui limfogen ataupun hematogen. Ini adalah gambaran dari gitu. Ini secara gambar kita bisa lihat tadi, satu ini tumornya masih dalam satu kapsul, dia tidak melewati kapsul. Itu secara terbatas invasi melewati kapsul. Yang 2B ini dia sudah makroskopik, namun dia tidak sampai ke mediastinal di sini. Untuk stage 3 ini dia sudah mendekati di sini. Bila kita jumpai sudah menyebar ke lewat limfogen maupun hematogen ke organ. Gambar ini bisa ke trachea maupun di liver. Nah, ini yang kita bahas ini adalah indikasi pembedahan ya. Reseksi bedah atau pada timektomi itu merupakan manajemen yang optimal, terutama pada timoma yang
brother. Putus. Maaf. Terapi pada tumor timus stadium 1 dan 2 adalah reseksi komplit pada tumor dengan menjaga kapsul tumor. Tumor tingkat lanjut yang menginvasi secara lokal, misalnya pada termasuk stadium 3 dan 4A, keberhasilan reseksi tumor yang meluas tergantung seleksi pasien dan ancangan pembedahan, dan dipertimbangkan untuk penggunaan neoadjuvan terapi. Selanjutnya adalah karsinoma timik. Ya, tadi yang kita bahas pertama adalah timoma, yang kedua adalah karsinoma timik. Ini kan insidensinya lebih jarang daripada timoma, termasuk dalam karsinoma timik tipe C, dan karsinoma timik ini memerlukan induksi terapi dulu sebelum dilakukan reseksi. Nah, ini untuk efektivitas dari terapi dari karsinoma ini memerlukan pendekatan multimodalitas ya. Secara umum terapi karsinoma timus itu memerlukan induksi terapi dulu sebelum untuk dilakukan tindakan reseksi. Namun bila tidak dilakukan terapi preoperatif dapat ditambahkan radioterapi pasca operasi. Ini adalah bagian yang menyimpulkan tentang timoma dan karsinoma timik. Ini dari ESMO Guidelines. Kita lihat di sini adalah, kita lihat apabila kita menjumpai tumor baik timoma maupun karsinoma timik, kita bisa lihat kira-kira tumornya ini resectable atau tidak. Resectable atau unresectable. Jika resectable, kita pastikan dia itu merupakan R0, R1, atau R2. R0 itu dalam artian kita yakin tidak menyisakan tumor dalam pasien gitu ya. Misalkan nih pada ini R0, pada stage 1, berarti pada timoma maupun karsinoma timik itu masih dalam kapsul, itu lanjut tanpa tidak ada tidak ada terapi lanjutan setelah pembedahan, langsung ke follow. Sedangkan untuk stage 2 atau sampai 4, yaitu yang sudah melewati kapsul, itu dipertimbangkan untuk untuk kasus-kasus resectable yang R1 itu maksudnya apabila ada sisa tumor yang mikroskopik, pada timoma itu langsung diberikan postoperatif radioterapi, sedangkan pada timik karsinoma itu dipertimbangkan untuk kemoterapi dulu, terus lanjut postoperatif radioterapi. Begitu sama juga dengan yang R2, namun di sini untuk kemoterapi dari timik karsinoma ini lebih dipilih definitif radioterapi. Sedangkan pada kasus-kasus unresectable, ini kita bisa lakukan, misalkan pada tumor yang sudah menginfiltrasi jaringan sekitarnya yang sangat hebat, sehingga kita bisa melakukan biopsi dulu. Biopsi ini baru kita bisa memberikan primary kemoterapi. Dengan biopsi kita bisa mengetahui jenis sel tumornya. Dengan mengetahui jenis tumornya, kita bisa memberikan pilihan terapi, yaitu dengan memberikan primary kemoterapi, lalu dilihat apakah setelah follow up itu pasiennya bisa dilakukan reseksi atau tidak. Misalkan tumornya menjadi mengecil sehingga masuk kriteria resectable, maka bisa dilakukan surgery dan dilanjutkan dengan postoperatif radioterapi. Sedangkan pada pasien yang sudah diberikan primary kemoterapi itu tetap tidak unresectable dalam kondisi ini, maka dilanjutkan dengan definitif radioterapi. Ini yang tumor sel germinal tadi yang sudah dijelaskan Dr. Komang, mungkin saya skip. Untuk kasus-kasus limfoma mediastinum, ini terdiri dari dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin, di mana yang non-Hodgkin ini bisa merupakan limfoma sel beta mediastinum primer atau limfoma limfoblastik sel T. Pada kasus limfoma ini tidak memerlukan gejala terapi pembedahan, karena terapi limfoma Hodgkin maupun non-Hodgkin ini merupakan terapinya, pilihannya adalah kemoterapi. Selanjutnya adalah yang tumor bagian mediastinum bagian posterior, ini adalah tumor neurogenik. Tumor mediastinum posterior yang terletak di sulcus paravertebral, ini tumor neurogenik. Pada bayi dan anak-anak, sebagian besar tumor berasal dari jaringan ganglia otonom. Dan 50-60% tumor neurogenik pada bayi dan anak-anak merupakan tumor ganas. Pada dewasa lebih sering, ini kasusnya adalah suatu nerve sheath tumor atau schwannoma. Ini adalah tumor neurogenik. Beberapa jenis dari tumor neurogenik, ada tumor ganglia autonom, nerve sheath tumor, tumor neuroektodermal, dan tumor paraganglia. Di mana yang kita bahas ini yang paling sering aja, yaitu ada nerve sheath tumor atau neurilemima atau schwannoma.
Ya, schwannoma ini merupakan tumor jinak dan soliter. Dia identik dengan sincitium dari nerve sheath atau sel swan. Secara makroskopik tumor tampak enkapsulasi, batasnya tegas, dan coklat keabu-abuan. Terdapat area degeneratif tampak seperti bentukan kista atau kalsifikasi pada tumornya. Ini manifestasi klinis dari schwannoma ini sebagian besar itu asimptomatis. Gejala klinis itu timbul akibat kompresi atau invasi dari tumor. Bisa berupa sesak maupun nyeri dada. Untuk diagnostik sama dengan tumor bagian anterior, kita bisa melakukan foto pulse thorax, CT scan maupun MRI. Di sini yang kita lihat di bagian atau di bagian posterior. Untuk tata laksana dari tumor schwannoma ini adalah dilakukan enukleasi atau mengangkat tumor beserta kapsul-kapsul. Nah, ini kita sekarang membahas tentang bagaimana pembedahan pada tumor mediastinum. Ya. Ada beberapa ancangan yang kita kenal dalam bedah toraks, nanti akan kita jelaskan, yaitu tujuan dari pembedahan pada toraks ini, terutama pada kasus-kasus tumor mediastinum itu bisa untuk melakukan diagnostik maupun mereseksi secara bersamaan. Kapan dilakukan open surgery, yaitu apabila massa besar enkapsulasi yang tidak dapat direseksi dengan pembedahan minimal invasif. Dan kapan kita tidak melakukan pembedahan atau open surgery ini, apabila kita dapatkan lesi mediastinum itu yang ganas dan menginfiltrasi struktur sekitar tanpa adanya histologi sebelumnya. Yang pertama kita kenal yang paling sering ini adalah sternotomi. Ya, ini ancangan ini efektif untuk mengangkat tumor bagian mediastinal anterior. Dia itu akan memotong sternum dan akan memberikan expose yang baik terhadap jaringan yang bagian dari mediastinum anterior. Kalau misalkan juga kita kenal adanya sternotomi parsial, ini diindikasikan pada tumor jinak dan terlokalisir. Ini adalah gambaran dari sternotomi. Ada dua sternotomi, yaitu komplit dan parsial. Kalau misalkan sternotomi yang komplit itu kita harus mengenali adanya ini di nodes dan sifoid dan dilakukan pembedahan dengan sternal saw. Dengan menggunakan ini sternal saw kita buka dan kita akan melihat struktur yang ada di bawah dari sternum. Sedangkan kalau parsial itu insisinya lebih kecil, hanya sekitar 6-8 cm. Biasanya kita gunakan sternotomi parsial itu pada kasus-kasus tumor yang jinak dan lebih terlokalisir. Kapan kita memilih sternotomi? Ini kelebihannya adalah dia itu lebih bagus exposure pada tumor-tumor mediastinum anterior. Dan dia itu bisa mengeksposur pada bagian trakea, terus dia bisa melakukan eksisi pada massa tiroid, dan eksisi pada tumor bagian esofagus. Atau juga misalkan kita melakukan cardiopulmonary bypass, kita melakukan insisi dari sternotomi. Untuk keuntungan sternotomi ini relatif cepat, exposure-nya baik, lebih aman dilakukan, nyerinya relatif lebih rendah, dan waktu pemulihannya itu lebih cepat. Kerugian dari sternotomi ini tidak memberikan akses baik untuk jenis-jenis mediastinum posterior, seperti schwannoma tadi, karena dia itu lebih fokus pada jenis-jenis tumor yang di anterior. Terus dia itu ada komplikasi berupa sternum yang tidak stabil, karena kita harus melekatkan antar sternum yang sudah kita gergaji tadi, dan ada kejadian yang dengan namanya sternal wound dehiscence, ini yang angka infeksi cukup tinggi, terutama pada kasus diabetes mellitus, terutama pada kasus COPD dan pasien-pasien yang obesitas. Ini adalah contoh closure dari sternum. Setelah kita sternal saw, kita bisa lakukan tutup dengan jahitan interlocking atau dengan figure of 8. Selanjutnya, ancangan pembedahan yang selanjutnya setelah sternotomi yang sering kita lakukan adalah torakotomi. Ini merupakan ancangan pilihan untuk lesi yang berada di esofagus ataupun di bagian posterior. Ada dua jenis torakotomi yang kita kenal. Yang paling sering adalah posterolateral. Ini memberikan akses yang sangat baik, terutama pada paru-paru, hilus, mediastinum bagian tengah dan posterior, trakea, dan esofagus. Untuk anterolateral ini akses yang sempurna untuk lobus superior, lobus medius kanan, dan anterior hilus.
Ini adalah contoh dari insisi dari torakotomi posterolateral. Di sini ada beberapa teknik, bukan teknik, maksudnya ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan insisi dari posterolateral torakotomi, yaitu kita harus memotong dari latissimus dorsi, terus men-split dari musculus serratus anterior, terus maka kita akan menemukan jaringan di bawahnya. Kalau misalnya sudah tipis, kita bisa melakukan Langsdowne untuk mengevaluasi bagian di bawah. Ini adalah jenis dari anterolateral thoracotomy. Ini dengan melakukan insisi pada musculus pectoralis major. Di sini untuk lesi-lesi di bagian anterior. Ini adalah perbandingan dari 3 ancangan yang paling sering dilakukan dari sisi stereotomi, thoracotomy anterior, dan thoracotomy posterior. Untuk stereotomi ini akses baik pada mediastinum, terutama yang anterior, yaitu memerlukan sternal saw dan tidak dapat mengakses dari esofagus. Untuk thoracotomy anterior ini akses baik untuk jantung kiri dan terbatas untuk RW. Untuk thoracotomy posterior ini dia itu bagus untuk melihat bagian medius dan posterior, terutama di sini adalah esofagus, dan dapat menyebabkan, kalau kerugiannya itu dapat menyebabkan patah tulang iga, dan untuk post-op-nya itu lebih nyeri pada pasien. Selanjutnya adalah clamshell incision, ya ini melakukan insisi bilateral pada anterior thoracotomy. Di sini di hemitorak kanan dan kiri kita lakukan insisi. Keuntungannya memiliki akses yang sangat baik pada rongga dada. Ya, ini tujuannya dari insisi ini adalah untuk mengeksisi massa besar, terutama yang meluas ke rongga pleura. Kekurangan utama dari prosedur ini adalah peningkatan rasa nyeri pasca operasi dan memiliki morbiditas yang besar, sehingga memerlukan perawatan post-op ini yang lebih rumit karena terkait nyeri dan sebagainya. Ini kesimpulannya adalah tumor di mediastinum itu dapat bersifat primer maupun sekunder, ganas atau jinak. Penegakan diagnosis pada tumor mediastinum meliputi pemeriksaan klinis, radiografi, dan tumor marker. Manajemen pembedahan dapat digunakan sebagai modalitas diagnostik maupun terapi. Misalkan untuk diagnosis, misalkan kita lakukan open biopsi, ataupun terapi untuk kita lakukan reseksi pada tumor. Dan tata laksana pada tumor mediastinum tergantung dari jenis tumor dan stadium yang meliputi pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Sekian, dokter. Pertanyaannya sudah diterangkan. Saya akan coba menjelaskan mengenai tumor marker pada mediastinal germ cell tumor. Nah, germ cell tumor atau sel germinal ini merupakan suatu tumor yang berasal dari sel gonad. Nah, apabila didapatkan suatu tumor di sel gonad, yaitu estragonad, yaitu terletak di mediastinum. Itu biasanya tumor marker yang akan kita periksakan itu yang paling umum adalah 1. Beta human choreo gonadotrophic, kemudian alpha fetoprotein. Nah, biasanya tumor marker ini kita akan lihat apakah terjadi peningkatan daripada nilai normalnya. Biasanya pada kasus-kasus tumor mediastinal germ cell tumor yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah teratoma, seminoma, dan seminoma. Yang pertama adalah teratoma. Biasanya hasil pemeriksaan tumor markernya itu akan memberikan nilai yang normal antara beta HCG dan alpha fetoprotein. Sedangkan pada kasus seminoma, biasanya nilai daripada kadar beta HCG maupun alpha fetoproteinnya normal. Akan tetapi pada kasus-kasus seminoma, yaitu sekitar hampir 10%, mungkin saja kita temukan adanya peningkatan daripada beta HCG. Namun peningkatannya ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang non-seminoma. Nah, untuk non-seminoma itu sendiri, pasti akan disertai dengan peningkatan beta HCG dan alpha fetoprotein. Nah, pada beberapa kasus, biasanya kita dapatkan dari gambaran pemeriksaan penuhnya, dapatkan
menunjukkan gambaran yang ke arah teratoma. Nah, kita melakukan satu pemeriksaan tumor marker. Nah, dari hasil pemeriksaan tumor marker kan harusnya kita berharap bahwa nilai beta HCG dan alpha fetoprotein itu normal. Nah, pada beberapa kasus ya, mungkin saja disertai dengan peningkatan alpha fetoprotein. Nah, apabila disertai peningkatan daripada alpha fetoprotein, ini mungkin merupakan satu tumor mix atau campuran. Nah, oleh karena itu, apabila pada gambaran teratoma kita dapatkan peningkatan alpha fetoprotein, kita harus melakukan satu pemeriksaan biopsi untuk menentukan secara histopatologis ini jenisnya murni teratoma ataupun merupakan satu germ sel tumor yang mix, yaitu bisa saja campuran antara teratoma dan seminoma. Non seminoma ini yang biasa disebut dengan keratokarsinoma. Jadi dari hasil pemeriksaan ini itu akan menentukan tindakan kita apakah dia kemoterapi ataupun pembedahan. Nah, kemudian untuk non seminoma itu sendiri, untuk pemeriksaan markernya ini lebih spesifik lagi. Ya, biasanya pada kasus-kasus biopsi tumor yang meningkat adalah alpha fetoproteinnya. Begitu juga dengan endemik sel tumor. Sedangkan pada non seminoma yang golongan koriokarsinoma, alpha fetoproteinnya tidak meningkat, tetapi terjadi peningkatan daripada beta HCG. Dan ada beberapa kasus juga memisahkan LDH-nya juga. Ada pertanyaan? Ada bahkan ya, bahkan ternyata ada yang terdiri sampai 4 itu ada prosedur pembedahan, juga ada yang sebelumnya sih yang non-bio. Nah, Gini dok, izin menjawab dokter. Pada pasien-pasien dengan tumor yang unresectable atau pada pasien-pasien dengan tumor yang sudah infiltrasinya itu sangat berat ke jaringan-jaringan sekitar, itu pembedahan itu tidak lebih bermanfaat daripada paliatif. Nah, jadi pembedahan pada kasus-kasus yang unresectable itu pilihannya adalah pembedahan bisa, tapi bukan untuk mereseksi total, tapi untuk biopsi. Dalam artian untuk menentukan apa jenis tumornya. Dengan mengetahui jenis tumornya, kita bisa menentukan pilihan kemoterapinya yang karena beberapa kasus seperti thymoma itu merupakan kemoterapi sensitif. Nah, kalau misalkan dengan itu kita bisa lanjutkan dengan yang namanya primary kemoterapi atau bisa kita sebut sebagai neoadjuvant terapi dalam artian untuk mengecilkan atau menurunkan stadium dari tumor sehingga setelah dievaluasi apakah tumor ini tetap tumor merupakan yang resectable ataupun unresectable. Kalau misalkan dari neoadjuvant itu dia merupakan tumor yang resectable, maka kita putuskan untuk pembedahan dilanjutkan dengan radioterapi postoperatif. Saya pikir yang ini sudah selesai. Dr. Komang dan Dr. terima kasih atas kesempatannya menarik dan ya, untuk mendukung. Akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.